Selamat siang kepada Bapak dosen, Pak Posma, dan teman-teman kami semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil penelitian proposal kami. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada David Kafka, yang kedua ada saya sendiri, Vista Basani, yang ketiga ada Ezekiel Skipio, yang keempat ada Teresia Samani. Di sini kami akan mempresentasikan judul proposal kami, antara lain hubungan antara disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan terhadap loyalitas pelanggan dengan emosional konsumen sebagai variabel intervening. Studi kasus pada Juni Andrean Salon. Latar belakang dari permasalahan pada Salon Juni Andrean, kemajuan Indonesia dalam berbisnis tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bisnis. Joni Andrean Salon merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang didirikan oleh seorang ahli dalam industri kecantikan di Indonesia. Salon pertamanya dibuka pada tahun 1979 di Jakarta, dan sejak saat itu juga berkembang dengan pesat dan membuka cabang-cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, terdapat keluhan dari beberapa pelanggan Joni Andrean Salon terkait konsistensi layanan dan produktivitas karyawan yang menurun di beberapa cabang tertentu. Disiplin kerja ini berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan yang ada di Joni Andrean Salon. Produktivitas karyawan Joni Andrean Salon mencerminkan seberapa efisien mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab mereka, termasuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan kualitas yang tinggi. Disiplin kerja di Joni Andrean Salon mencakup beberapa aspek seperti ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku di Salon Joni Andrean Salon, serta kualitas pekerjaan yang konsisten. Namun sebaliknya, karyawan yang kurang produktif dapat menyebabkan pelayanan yang lambat, kesalahan dalam menangani pelanggan, atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pelanggan yang dapat mengurangi loyalitas pelanggan dan bahkan dapat menyebabkan mereka beralih ke pesaing yang menawarkan pengalaman yang lebih baik. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang dihadapi oleh Salon Joni Andrean. Terdapat tingkat turnover karyawan yang cukup tinggi, terutama di kalangan karyawan baru. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tuntutan pekerjaan yang tinggi, budaya kerja yang kurang kondusif, atau kurangnya program pengembangan dan pelatihan bagi karyawan. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya loyalitas pelanggan. Uraian di atas menunjukkan bahwa disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun loyalitas pelanggan. Terdapat 4 rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana hubungan disiplin kerja terhadap loyalitas pelanggan pada Joni Andrean Salon. Yang kedua, bagaimana hubungan produktivitas kerja karyawan terhadap loyalitas pelanggan pada Joni Andrean Salon. Yang ketiga, bagaimana hubungan emosional konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada Joni Andrean Salon. Yang keempat, bagaimana hubungan antara disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan terhadap loyalitas pelanggan pada Joni Andrean Salon dengan emosional konsumen sebagai variabel intervening. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan, yang pertama itu untuk mengetahui hubungan disiplin kerja terhadap loyalitas pelanggan pada Salon Joni Andrean. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan produktivitas karyawan terhadap loyalitas pelanggan Salon Joni Andrean. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan emosional konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada Salon Joni Andrean. Yang keempat, ada untuk mengetahui hubungan disiplin kerja dan produktivitas karyawan terhadap loyalitas pelanggan dengan emosional pelanggan sebagai variabel intervensi pada Salon Joni. Ini kita akan masuk di grand theory, di mana penelitian yang dilakukan oleh kami menggunakan grand theory dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah,
Teori hierarki kebutuhan Maslow ini adalah sebuah teori psikologis yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam bukunya yang berjudul Motivation and Personality pada tahun 1954, teman-teman. Nah, di dalam teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang disusun secara hierarkis, teman-teman, di mana setiap tingkat kebutuhan harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, hierarki ini disusun dalam bentuk piramida. Dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Nih penjelasannya kayak kebutuhan yang paling dasar ini adalah kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan dasar ini seperti makanan, minuman, udara, dan juga tempat tinggal. Nah, kebutuhan ini harus terpenuhi agar individu bisa bertahan hidup, teman-teman. Nah, lalu di level yang berikutnya, kebutuhan keamanan, di mana setelah kebutuhan fisiologis yang tadi terpenuhi, individu akan mencari keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, teman-teman. Nah, kebutuhan keamanan ini juga termasuk keamanan kayak finansial, kesehatan, stabilitas dalam pekerjaan dan juga lingkungan. Nah, kita naik lagi ke level berikutnya, yaitu kebutuhan akan sosial. Nah, setelah individu merasa aman, individu juga akan mencari rasa memiliki dan hubungan sosial. Nah, di kebutuhan sosial ini mencakup kebutuhan akan kasih sayang, persahabatan, afiliasi, dan juga penerimaan dari kelompok sosialnya. Nah, satu level lebih tinggi lagi yaitu kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini mencakup kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, dan juga prestasi, teman-teman. Nah, setiap individu ingin merasa dihargai atas kontribusi dan juga pencapaian mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Nah, lalu ada kebutuhan yang paling tinggi. Nah, ini dia adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana ini adalah tingkat kebutuhan yang paling tertinggi setiap individu, teman-teman. Nah, individu mencapai potensi penuh mereka dan juga mencari pemenuhan dalam pengembangan diri, kreativitas, pengetahuan, dan juga pencapaian pribadi. Ada kerangka berpikir penelitian. Nah, di sini kita menggunakan analisa jalur, di mana kita menggunakan 2 variabel X dan 1 variabel Y dan juga 1 variabel Z. Nah, di sini X1 merupakan variabel independen yaitu disiplin kerja, X2 merupakan variabel independen yaitu produktivitas karyawan, Y yaitu variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan, dan Z variabel intervening yaitu emosional konsumen. Next. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, di sini kita menggunakan 7 hipotesis penelitian. Untuk yang pertama yaitu H01, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja X1 terhadap emosional konsumen Z. Hipotesis alternatif 1, terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja X1 terhadap emosional konsumen Z. Nah, yang kedua, hipotesis 2, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas karyawan X2 terhadap emosional konsumen Z. Hipotesis alternatif 2, terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas karyawan X2 terhadap emosional konsumen Z. Yang ketiga, hipotesis 03, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja X1 terhadap loyalitas konsumen Y. Hipotesis alternatif 3, terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja X1 terhadap loyalitas konsumen Y. Nah, yang keempat, hipotesis 04, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas karyawan X2 terhadap loyalitas konsumen Y. Hipotesis alternatif 4, terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas karyawan X2 terhadap loyalitas konsumen Y. Next. Nah, selanjutnya yang kelima, hipotesis 05, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara emosional konsumen Z terhadap loyalitas konsumen Y. Hipotesis alternatif 5, terdapat hubungan yang signifikan antara emosional konsumen Z terhadap loyalitas konsumen Y. Dan yang keenam, hipotesis 06, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja X1 terhadap loyalitas konsumen Y dengan emosional konsumen Z sebagai variabel intervening.
hipotesis alternatif 6, terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja X1 terhadap loyalitas konsumen Y dengan emosional konsumen Z sebagai intervening. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hipotesis 07, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas karyawan X2 terhadap loyalitas konsumen Y dengan emosional konsumen Z sebagai variabel intervening. Lalu, hipotesis alternatif 7, terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas karyawan X2 terhadap loyalitas konsumen Y dengan emosional konsumen Z sebagai variabel intervening. Next. Penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pada metode penelitian kuantitatif. Nah, perlu diketahui bahwa penelitian kuantitatif itu merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, yang dimana kalau kuantitatif itu filsafat positivisme, dalam hal ini dia adalah menguji dari kualitatif, yang dimana kualitatif itu berdasar pada filsafat non-positivisme. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, yang akan digunakan untuk meneliti pada populasi serta sampel tertentu. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian ini, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Jadi datanya ini dia berupa angka, yang akan diuji dengan menggunakan aplikasi seperti SPSS, terus aplikasi analisis statistik lainnya. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu sumber utama dalam memperoleh data penelitian, yang dimana mengenai variabel-variabel yang diteliti. Di sini kami mengutip dari Suyanto dan Sutina tahun 2006. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah karyawan dan pelanggan Johnny Andrean Salon. Ini adalah untuk penelitian kami, yang dimana subjek penelitian ini adalah karyawan dan pelanggan dari Johnny Andrean. Sedangkan objek penelitian ini adalah isu atau masalah yang permasalahan diteliti. Kami mengutip dari Suyanto dan Sutina tahun 2006. Dan objek penelitian dalam proposal ini adalah hubungan disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan terhadap loyalitas pelanggan dengan emosional konsumen sebagai variabel intervening. Jadi variabel intervening ini dia itu sebagai untuk memediasi apakah dia antara variabel X1 dengan Y itu memiliki hubungan yang sangat kuat atau tidak. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kami mengutip dari Sugiono tahun 2017, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan pelanggan Johnny Andrean Salon dengan jumlah 95 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kami mengutip dari Sugiono tahun 2017, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling untuk karyawan dan accidental sampling untuk pelanggan. Jenis dan sumber data. Nah, kami di sini menggunakan sumber data yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu adalah data primer ini dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebar kuesioner kepada responden. Dalam hal ini karyawan dan pelanggan Johnny Andrean Salon. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi ataupun informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi ataupun perusahaan. Kami mengutip dari Sastra Dipora tahun 2005. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, penelitian terdahulu, artikel, sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data. Di sini kami menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kami mengutip dari Sugiono tahun 2017, kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada karyawan dan pelanggan Johnny Andrean Salon. Dan yang kedua, studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kami mengutip dari Nasir tahun 2011. Analisis data. Nah, tadi sempat dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ezekiel, bahwa kita menggunakan modeling yaitu analisis jalur atau path analysis. Nah, analisa jalur itu adalah
menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisa jalur menggunakan model. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Terima kasih.